Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di channel Kece Fit. Salam kabataku kali bagi tambah kurang. Kali ini Katri akan membahas tentang induksi matematika. Induksi matematika. Oke. Induksi matematika ini ada di kelas 11. Ya, kelas 11 di kurikulum 2013 ya. Nah, induksi matematika itu apa? Induksi matematika itu adalah dia membuktikan suatu kebenaran rumus matematika atau pernyataan matematika, ya seperti itu ya. Jadi digambarkan sebuah pernyataan PN nanti akan bergantung dengan nilai N. Nah, bergantung dengan nilai N. N-nya bisa mulai dari 1 atau 2, 3 atau lebih dari berapa, seperti itu ya. Nah, pernyataan PN akan bernilai benar bila dimasukkan nilai N berapapun, seperti itu. Itu pembuktian atau menginduksi matematika. Jadi, prinsip dari induksi matematika atau rumus matematika, induksinya pertama seperti ini. Jadi dia adalah 3 langkah. Langkah pertama itu dengan misalkan pernyataan itu dalam PN ya, PN. Nah, jadi nanti langkah pertama adalah menyatakan P1 atau P dalam N. N-nya bisa yang tadi dikatakan bisa 2, 3 diganti ya. Ini tergantung awalnya seperti itu atau pernyataannya, syaratnya seperti itu. Nah, P1 ini akan bernilai benar. Nah, ini harus benar. Nah, kalau sudah benar, ini namanya dia disebut dengan basis induksi. Jadi dasarnya induksi ini P1 bernilai benar. Itu seperti itu ya. Kemudian langkah keduanya adalah kita menduga nilai N-nya itu kalau kita ganti dengan K, kita duga benar. Jadi kita duga benar. Nah, kalau kita duga itu berarti namanya hipotesis. Jadi menduga-duga, menghipotesis induksi. Nah, iya seperti itu. Jadi pernyataan PK ini kita anggap benar nanti ya. Kita anggap benar. Kalau kita masukkan PK berarti benar karena P1-nya kan benar. Ini sudah merupakan basis. Nah, PK kita nyatakan benar. Nah, langkah ketiga barulah langkah induksi, yaitu kita mengganti nilai N-nya ini adalah dalam K plus 1. Nah, dalam K plus 1 ini terjadilah induksi. Nah, seperti itu. Jadi membuktikan bahwa rumus itu benar atau bisa masuk dalam nilai N berapapun, seperti itu ya. Oke, lebih mudahnya kita langsung ke contohnya ya. Oke, saya akan memberikan beberapa contoh, banyak contoh nanti sampai sekitar ada puluhan ya, 20-an bisa. Nah, sekarang saya contohkan yang pertama. Misalkan ada sebuah rumus Sn 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, ini rumus baris bilangan ganjil ya, seperti itu. Nah, di sini nanti ada 2n min 1. Ternyata deret bilangan ganjil ini kalau dijumlahkan atau dideretkan hasilnya adalah n kuadrat. Nah, apakah rumus ini benar? Nah, maka kita perlu induksi matematika. Yang pertama, langkah pertama yang tadi yang sudah saya jelaskan, langkah pertama kita masukkan dengan pernyataan P1 misal. Jadi ini dianggap P ya. P1 berarti kita masukkan nilai N ini ya, 2 dikali 1 dikurang 1 apakah sama dengan 1 kuadrat. Nah, seperti
seperti itu. Nah 2 kali 1 kan berarti 2 ya, dikurang 1 sama dengan 1. Nah ini pernyataan ini adalah benar. Oke. Nah selanjutnya kita akan membuktikan menduga-duga ya. Kita duga-duga dengan K. Apabila kita duga-duga dengan K, maka pernyataan itu adalah benar. Jadi kalau 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah ini sampai 2K min 1, karena N ini kita ganti K, sama dengan K kuadrat. Jadi pernyataan ini kita duga adalah benar. Nah seperti itu. Oke, kita duga adalah benar. Oke, kita lanjutkan ya, seperti itu. Jadi nggak usah dicatat dulu ya, nanti adik-adik bisa mencatatnya di blog K3, yaitu di mathsguru.info atau kktri.channel.info ya. Jadi tidak perlu disalin-salin dulu lah, perhatikan aja dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu ya karena nggak muat ini. Saya geser nanti agak ribet. Ini sudah. Oke, saya geser dulu ya. Tunggu. Oke, saya tulis lagi yang ini kan sudah ya, benar. Coba yang ini saya tulis lagi nanti di atas. Oke. Jadi tadi PK ini yang dugaan ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, kemudian dia di sini 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Nah ini adalah hipotesis. Nah induksinya berarti kita masukkan PK tambah 1. Nah kalau kita masukkan PK tambah 1, apakah pernyataan ini benar? Nah itu kan ya, kita buktikan. Nah kita masukkan bahwa K tambah 1 itu sebenarnya kan sehabis K tambah 1, jadi dia bisa ditulis di sini. Ini yang 2K min 1 itu karena K. Nah ditambah lagi ini, kita ganti 2K ditambah 1. Kalau ini kan tadi K ya. Nah ini karena K tambah 1, berarti di sininya K tambah 1 dikurang 1. Oke, apakah sama dengan, nah ini kan K, karena ini K. Nah kalau yang di sini berarti K ditambah 1 kuadrat. Oke, nah, seperti itu. Oke, iya. Oke, selanjutnya, nah berikutnya kita menginduksi bahwa yang di sini kan hipotesisnya benar nih ya, nilai ini sama dengan ini. Oke, nah berarti bisa saja kita substitusi nih bahwa nilai ini sama aja ini K kuadrat ya kan, ditambah dengan masukkan ini 2K plus 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Oke, nah baru kita yang ini kita jabarkan ya, K kuadrat tambah ini berarti 2K ditambah 2 dikurang 1 gitu kan. Ini kan 2K, 2 tambah 1 2 kurang 1 ya kan, jadinya adalah K plus 1 kuadrat. Ini jadi K kuadrat plus 2K min atau plus 1 ya. Nah itu seperti itu. Nah ruas kiri ini kita buktikan apakah dia sama dengan ini. Nah K kuadrat plus 2K plus 1 itu ternyata dia adalah
kuadrat sempurna ya. Kalau difaktorkan itu K plus 1 K plus 1 gitu. K plus 1 K plus 1. Oke. Nah selanjutnya berarti ini sama dengan K plus 1 K plus 1 berarti K plus 1 kuadrat. Nah jadi terbukti. Oke. Nah, seperti itu. Itulah pembuktiannya bahwa nilai kalau dimasukkan dengan K plus 1 ternyata benar. Ini dimasukkan, ya kan, masukkan dengan hasilnya ini ini. Oke, itu contoh pertama. Kita lanjut contoh kedua. Oke, contoh kedua saya punya soal seperti ini. Saya punya soal seperti ini. Ini. Oke. 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan N plus 1 per 2. Oke, jadi seperti itu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan N plus 1 per 2. Oke, sama kita buktikan dari P1 berarti sama dengan N nya 1 kan. Berarti kalau di sini berarti 1 tambah 1 dibagi 2. Apakah sama? Iya, benar ya. 1 sama dengan 1 kali 2 gitu kan, benar ya, ini sebenarnya 1. Oke, jadi pernyataan ini adalah benar. Oke, jadi basisnya sudah benar. Kita lanjut, kita masukkan dengan nilai PK sebagai hipotesisnya. PK, nah berarti kita masukkan 1 plus 2 plus 3 plus K sama dengan K ditambah 1 per 2. Nah, ini kita anggap dengan benar karena hipotesisnya seperti itu ya. Nah selanjutnya baru kita masukkan PK tambah 1. Nah ini kalau seperti tadi ya, ini kan K, selanjutnya berarti K tambah 1 itu ada di urutan berikutnya. Nah, terus begitu. Nah ini berarti kita masukkan K tambah 1, ini K ya. Nah ini berarti K tambah 1 tambah 1. Oke, per 2. Terus seperti itu. Selanjutnya kita akan membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau kita buktikan berarti sebentar. Yang ini kan sama aja ini ya, K plus 1 per 2. Nih yang ini sama aja ini, seperti itu sih. Ditambah K plus 1 apakah nanti sama dengan ini, seperti itu ya. Nah caranya adalah berarti kita akan samakan penyebut. Ini kalau disamakan penyebut, ini kan K plus 1 ya, K plus 1 per 2, ini samain penyebut berarti di sini 2K plus 1. Ini kalau kita ganti 2 kan, 2 ini kan sebenarnya 1. 2 dibagi 1, 2 kali ini nih. Nah, jadi seperti itu.
Nah, apakah nilainya sama dengan ini? Begitu ya. Apakah sama? Nah, kalau kita ubah ini ya, kita ubah, dia akan berubah jadi K plus 1. Ini yang ini ya, K plus 2 K tambah 1 kan ini per 2. Nah, sama dengan K kuadrat plus 2. Ini 1K, ini 2K, jadi 3K plus 2 per 2. Nah, itu seperti itu. Nah, coba yang kiri kita samakan, kita jabarkan K kuadrat di sini ya, K kuadrat, atau dia begini. Oke, jangan seperti itu, lebih mudahnya ini kan tadi jadinya adalah K plus 1 K plus 2 per 2. Nah, ini juga bisa ya seperti itu. Ini kan tinggal substitusi, tinggal distributif. Ini punya K plus 1, ini punya K plus 1, kita majuin K plus 1. Oke, terus ini sisanya K, dan ini sisanya 2 per 2. Nah, terbukti ya, sama ya, ini sama dengan ini. Itu seperti itu. Oke ya, nanti detailnya untuk menyalinnya ada di blog saya ya, kakak3channel.info, atau di mathsguru.info. Jadi di sini untuk menjelaskannya saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Saya buat part pertama ini untuk 4 soal deh ya, 4 soal. Nanti soal berikutnya bisa 4 soal, jadi dibagi-bagi. Lanjut buat soal ketiga. Ini lebih ini lagi ya, soalnya seperti ini, misal 1 kali 2 tambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4. Ini berarti dia rumusnya n tambah 1 seperti itu sama dengan n tambah 1 n tambah 2 per 3. Nah, ternyata ini sebenarnya ini seperti itu ya. Ya, pertama yang perlu kita hitung adalah basisnya ya. Basisnya kita masukkan, kalau P-nya 1 berarti kita masukkan N-nya 1 tambah 1. Apakah sama dengan 1 tambah 1 yang ini ya, 1 tambah 2 dibagi 3. Nah, ini 1 kali 2 kan, 1 tambah 1 2. Yang ini 1 kali 1 kali 3 dibagi iya bener ya, 1 kali 2 1 kali 2 dibagi 3. Nah, ini kan coret bisa. Nah, berarti 1 kali 2 2, ini juga 2. Jadi pernyataannya adalah benar. Jadi basisnya benar. Oke, kita lanjut ke dugaannya. Oke, kedugaannya berarti ini kita ganti K ya. Ini kita ganti K. Ini kita ganti K. Dugaannya kita ganti K. Ini ganti K. Ini ganti K. Nah, ini pernyataan ini akan bernilai benar. Oke, karena kita duga, kita hipotesiskan. Selanjutnya kita ambil K tambah 1-nya. Nah, jadi kalau ini menginduksikannya 3 kali 4 ditambah ini terusannya ya, ditambah berarti ini ubah K tambah 1. Ini berarti K tambah 1 tambah 1. Nah, yang ini ya,
akan sama dengan ini adalah K tambah 1, ini K tambah 1 tambah 1, terus K tambah 1 tambah 2 per 3. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut mari. Jadi dari yang sini kemari itu dia adalah ini. Nah, kalau kita masukkan K tambah 1, K tambah 2 per 3 ditambah dengan K tambah 1, K tambah 2, ya ini 2 ya. Itu apakah sama dengan K tambah 1 ya, K tambah 2, K tambah 3 per 3. Oke, seperti itu. Oke ya. Kita lanjut bahwa yang kiri ini harus disamakan yang kanan. Nah, jadi yang kiri sama dengan yang kanan. Nah, bagaimana caranya? Berarti ini kita samakan dulu. Nah, kalau samakan menyebut ini 3, berarti di sini kita ganti jadi per 3. Jadi karena ini 3 bagi 3 1 kan ini. Nah, 3 bagi 3 1. Jadi ini hasilnya. Nah, sedangkan ini 3 yang di atas ini karena ini 1. 3 bagi 1 3. Jadi kali 3. Nah, kita buktikan apakah dia sama dengan yang sini. Oke. Oke. Berarti yang kiri ini kita buktikan. Sama seperti tadi, prosesnya adalah kita mendistribusi. Ini 2 ya, sorry. Ini 2. Mendistributifkan. Ini ada K plus 1, ada K plus 2, ini ada K plus 1, K plus 2. Berarti kita majukan K plus 1, K plus 2. Nah, sisanya tinggal K dan nilai 3. Berarti K tambah 3 per 3. Nah, ternyata hasil yang di kiri itu sama dengan yang di kanan. Oke. Berarti pernyataan yang di atas nilai itu berlaku ya. 1 tambah 2, 2 tambah 3 tambah 3 kali 4 ditambah n tambah 1 itu sama dengan n plus 1 n plus 2 per 3. Itu pernyataannya benar. Oke, seperti itu. Itu contoh ketiga. Contoh terakhir buat part pertama. Saya contohkan yang ada pangkatnya. Ini masih sederhana sebenarnya. Nanti lebih detail lagi. Ini seperti ini. Jadi dia rumusnya adalah N2 pangkat N. N2 pangkat N. Jadi ini kali 1, ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. Ini N-nya. 3, 2 pangkat 3. Nah, ini apakah dia sama dengan 2 1 tambah N min 1 2 pangkat N. Jadi kita membuktikan bahwa ini baris ini sama dengan ini. Oke, seperti itu. Nah, pembuktian pertama adalah P1 basisnya ya. Kalau kita masukkan 1 2 pangkat 1 sama, apakah sama dengan 2 1 tambah 1 dikurang 1 2 pangkat 1. Oke. 2 pangkat 1 adalah 2. Ini 2, ini 1 tambah 1 kali 1 kurang 1 kan 0. 0 dikalikan 2 0. Nah, berarti 1 kali 2 2 kali 1. Nah, sama aja ya. 1 kali 2 2, ini 2. Oke, benar. Oke.
Selanjutnya kita ke dugaan. Nah, dugaan berarti yang NN tadi kita jadikan K. Ini K pangkat K ya. Ini K kurang 1 2 pangkat K. Nah, itu seperti itu. Nah, dugaan ini akan bernyata benar ya. Nyatanya adalah benar. Oke. Berarti proses selanjutnya adalah kita menginduksi ya. Jadi kita ganti NS jadi K+1 ya. Ini kita teruskan sehingga titik-titik K 2K. Nah, ditambah lagi kan karena tambah K+1 ya. K+1 2 K+1. Oke. Dan hasilnya jadinya adalah ini 2 1 ditambah nih, ini kita gantikannya adalah K+1 ya. K+1 dikurang 1 ya, 2 pangkat K+1. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi kita substitusi yang tadi ini sampai sini tuh, yang karena kita masukkan nilai K ya kan, berarti kita masukkan ini. Oke, masuk 2 1 ditambah K-1 2 pangkat K gitu kan, ditambah ini ya K+1 2 pangkat K+1. Nah, kita buktikan nih sebelah kiri nanti supaya dapat ini. Oke. Nah, berarti ini bisa saja saya tulis yang lebih mudahnya, berarti misal ini kita ubah dulu, yang ini tetap 2 1 plus K-1 2 pangkat K, ini tetap dulu. Yang ini saya bisa ubah jadinya adalah, ini kan 2K+1 ya, bisa kita tulis 2 pangkat K kali 2. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini kan punya 2, ini punya 2. Oke, kita distributifkan, majukan ke depan 2, yang ini jadinya 1 plus K-1 2 pangkat K, selanjutnya ditambah K+1 2 pangkat K gitu kan, karena 2 ini sudah maju ke depan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ini punya 2 pangkat K, bisa kita distributifkan di dalam. Nah, ini 2K nya, berarti ini nanti K-1 ditambah K+1 gitu kan, 2 pangkat K. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya berarti tinggal ini, berarti 2 ditambah 1 plus ini kan jadinya adalah K ditambah K 2K ya, gitu kan, 2K 2 pangkat K. Tuh, sip, seperti itu. Oke, selanjutnya berarti kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah mendekati yang ini. Nah, mendekati ini. Gimana supaya dapat seperti ini? Nah, ini berarti kita ubah 2 ini kan bisa jadi pangkat, jadi sisanya tinggal K 2K plus 1, karena 2 yang di sini pangkat 1 nih, ini 2 pangkat 1, jadi
2 1 plus yang ini K-nya masih ini 2 pangkat K, jadinya ini 1, ini sebenarnya 1 tambah K atau K tambah 1. Nah ini sebenarnya sudah sama seperti ini ya. Nah ini kan K plus 1 dikurang 1, nah sama aja K gitu kan, sama aja K. Misalnya ini harusnya gini. Nah terus seperti itu. Nah ini sama aja K. Nah kan ini sudah sama K. Nah kalau mau ditulis seperti ini juga bisa, berarti 1 plus K dikurang 1 tambah 1 gitu kan, ini kurung tuh dikali 2 K tambah 1. Nah jadi sama ya, seperti di atas tuh. K min 1 ditambah 1 terbalik, ininya tambah 1 ini dikurang 1 kan sama aja ya, sama aja K tuh. Oke, seperti itu dulu buat part pertama. Sampai jumpa lagi nanti di part kedua. Oke, jangan lupa untuk subscribe ke Cevit dan kunjungi blog kak3channel.info atau mathsguru.info untuk menyalin jawabannya atau menyalin soal dan jawaban. Oke, terima kasih.